Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah Minggu akhir tahun gerejawi hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang, dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah kita beribadah memohonkan Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 2. Tuhan Pencipta Semesta. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput akan menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus. Dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa, kami mengucap terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah memberikan kami milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kedua di dalam
Tuhan pada hari Minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu memengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia senantiasa menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Tuhan yang ditetapkan untuk minggu akhir tahun gerejawi tertulis pada kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Kita membaca secara responsoria. Semua ini telah kulihat dan aku memberikan perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan orang jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lamanya, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makanan dan minuman dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudku. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan jangan membiarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini perselaku anak-anak yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sangkakala menggegap dan jangan berhenti, fajar baru yang abadi berkah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, saat itu aku pun serta. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini di minggu akhir tahun gerejawi terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita pada minggu hari ini, di minggu akhir tahun gerejawi, di mana pada momen minggu hari ini akan dibacakan nama-nama jemaat ataupun orang-orang yang kita kasihi yang di dalam 1 tahun gerejawi ini telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Nama-nama mereka akan dibacakan, dan kita pun di saat mendengarkan nama-nama mereka dibacakan pada momen-momen tertentu, pastilah kita akan mengalami kesedihan. Apalagi jika mungkin di antara nama-nama yang dibacakan itu adalah keluarga kita ataupun orang-orang yang kita kasihi. Namun momen ini ataupun ketika nama
saudara-saudari kita ini dibacakan bukanlah untuk kembali mengingatkan ataupun membuka lembaran kesedihan di dalam tiap-tiap kita, tetapi sesungguhnya ketika nama-nama mereka ataupun saudara-saudari kita, keluarga kita ini dibacakan adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita pun nantinya akan mati. Kita pun pada waktunya akan kembali kepada pencipta kita. Itu sebabnya dikatakan memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Sebab perjalanan hidup kita di dunia ini akan berakhir. Sebab pada waktunya kita akan meninggalkan apapun yang kita miliki di dunia ini. Namun satu yang harus kita ingat bahwasanya hidup kita haruslah selalu berguna. Sehingga ketika nantinya kita akan kembali kepada sang pemilik kita, sang pencipta kita, maka pada saat itu pun kita akan mendapatkan tempat yang telah Dia sediakan untuk kita, yaitu surga itu. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang kematian, banyak orang sangat menakuti. Banyak orang sangat takut ketika telah berbicara tentang kematian ini. Karena banyak orang walaupun mengetahui ataupun percaya bahwasanya kematian adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan, namun ketika tiba pada momen mengingat kematian, banyak orang tidak mau berbicara panjang tentang kematian ini. Karena pada saat itu dia akan mengingat bagaimana kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, harta miliknya dan lain sebagainya, sehingga momen-momen ini akan membuatnya menakuti kalau dia harus ataupun bertemu dengan kematian. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita boleh menakuti kematian, tapi jangan sampai ketakutan kita akan kematian itu membuat kita merasa bahwasanya kita akan hidup selamanya di dunia ini. Namun mengingatkan kepada kita bahwasanya kita pun pastilah akan berakhir. Kita pun pastilah akan meninggalkan apa yang kita miliki di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus memiliki satu iman yang pasti bahwasanya kalaupun hidup kita akan berakhir, kebangkitan Kristus itulah yang nantinya akan membangkitkan tubuh kita. Karena di dalam Kristus berkaitan erat dengan iman kita bahwasanya pada kedatangannya yang kedua kalinya kelak Dia pun akan membebaskan dan menyelamatkan kita. Bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini pun mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita ini dipenuhi dengan Tuhan, maka kita pun akan bersama-sama dengan Dia ketika kita pun akan dibangkitkannya kelak. Sehingga momen ini mengingatkan kepada kita bahwasanya hidup kita haruslah selalu berkeyakinan dan berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan juga pada kehidupan yang akan datang. Karena Tuhan memenangkan, Dia yang menyelamatkan kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat 55 di dalam firman Tuhan kita hari ini, bahwasanya hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ungkapan ini mengingatkan bahwasanya kematian yang ditakuti oleh manusia, tetapi di dalam Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan menebus umat manusia, maka maut itu tidak lagi menakutkan, karena dia tidak ada lagi memiliki kekuatan, dia tidak lagi memiliki kemenangan, sebab kemenangan maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita meyakini bahwasanya kita pun telah dimenangkan.
marilah kita menyatakan di dalam hidup kita bahwasanya kita pun pada waktunya kelak akan bersama-sama dengan Dia. Sehingga hidup kita yang saat ini, ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan Tuhan perjalanan kehidupan bersama-sama dengan keluarga kita, sehingga kalaupun kita pada hari ini mendengarkan nama saudara-saudari kita dibacakan yang telah mendahului kita, marilah kita juga mengatakan di dalam kehidupan kita bahwasanya kalaupun saat ini aku masih ada, saat ini aku masih hidup, ini bukan karena hebatku, ini bukan karena aku lebih sehat atau aku lebih beruntung daripada mereka, tetapi kita harus mengatakan bahwasanya kalau saat ini aku masih ada, saat ini aku masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kepadaku kesempatan agar hidupku masih bisa menjadi berkat, masih berarti buat orang banyak. Sehingga marilah kita pakai kehidupan kita saat ini, waktu kita saat ini untuk selalu melakukan kebaikan, menaburkan berkat Tuhan, sehingga dimanapun kita berada hidup kita menjadi berarti. Sebab inilah yang menjadi dasar iman kita ketika kita telah merasakan penebusan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita pun haruslah memaknai kita sebagai orang yang telah ditebus, haruslah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup penuh dengan ungkapan syukur, sehingga momen hidup kita, napas kehidupan yang Tuhan berikan, harus kita pakai untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudariku, bagaimana kita merespon ataupun mengingat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita? Ayat yang ke-58 mengingatkan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang memberangkatkan kita, ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih. Tetaplah berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Jangan pernah goyah dan ragu di dalam menjalani kehidupan kita ini. Jikalaupun mungkin banyak orang mengatakan bahwasanya hidup kita ataupun hari Tuhan akan membawa kepada kemusnahan, tetapi mari kita untuk jangan goyah. Sekalipun mungkin kita di dalam kehidupan kita ini mengalami kesulitan, mungkin kita juga ekonomi terpuruk, keluarga juga di dalam kondisi yang betul-betul memprihatinkan, sehingga seringkali kita mengatakan lebih baik aku meninggalkan dunia ini Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan di sini jangan goyah, sebab Tuhan melalui Yesus Kristus telah memberikan kepada kita kemenangan. Jikalaupun mungkin kita mengalami kesulitan, tetapi kasih-Nya sungguh lebih luar biasa. Oleh karena itu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lainnya. Sebab kepada inilah kita diarahkan, agar persekutuan kita tidak sia-sia, agar jerih payah yang Tuhan telah berikan tidak sia-sia. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yakinlah bahwasanya kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada kehidupan yang berarti, berguna, dan membawa berkat. Sehingga momen akhir tahun gerejawi hari ini mengingatkan kepada kita, jika Tuhan masih memberikan kepadaku kehidupan, aku akan memakai hidupku untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku untuk melakukan yang tidak berarti bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah Bapa Surgawi, kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang menyertai kami dan juga melindungi kami. Terima kasih ya Allah Bapa, ketika Tuhan masih menyertai hidup kami. Ketika kami pun melalui berbagai perjalanan dan pekerjaan kami, aktivitas kami di dalam satu minggu yang telah kami lalui. Di minggu hari ini Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, begitu juga mendengarkan firman-Mu, terlebih di minggu akhir tahun gerejawi ini, ketika Tuhan mengingatkan kepada kami bahwasanya kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagi kami umat yang percaya, karena Tuhan telah memberikan kemenangan. Kuasa maut tidak ada lagi ya Tuhan, karena Engkau telah mengalahkannya dan Engkau telah memberikan kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus anak-Mu yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, berkati kami agar kami pun senantiasa semakin mampu memaknai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan juga untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Allah Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami mau berserah diri, dan kami juga mau serahkan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Tuhanlah yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menopang mereka. Berkati ya Tuhan juga buat para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah virtual hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, tambahkan berkat-berkat sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan dan juga perjalanan mereka. Kami juga tak lupa membawakan di dalam doa kami ini kepada pergumulan-pergumulan kami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami. Begitu juga ya Tuhan kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kepada mereka kesembuhan. Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga gereja-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati pelayanan, yang selalu melancarkan dan juga memberkati para jemaat-Mu dan para majelis-Mu agar dapat bersatu hati untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, jikalau dalam minggu hari ini pun nama-nama saudara-saudari kami yang terlebih dahulu mendahului kami dalam 1 tahun gerejawi ini akan dibacakan, biarlah itu semakin mengingatkan kepada kami bahwasanya kami pun pada waktunya akan kembali kepada Engkau. Biarlah kiranya kami dapat memakai hidup kami ini untuk melakukan hal-hal yang berarti. Demikian juga ya Bapa, buat mereka dan keluarga yang mereka tinggalkan, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur mereka, agar mereka pun dapat semakin berpengharapan kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin bangsa kami, agar selalu dapat memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa, kami mau serahkan permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini ibu bapak saudara-saudari berada, kami pendeta, parhalado dan seluruh pelayan yang melayani ibadah virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Shalom.